Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun Bedi dengan NIM 2104044502020. Saya mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun video yang saya buat pada kali ini yaitu sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah BK Karir. Langsung saja, saya akan memberikan layanan klasikal pada bidang karir dengan tema membangun karir dengan mengenal bakat dan minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah layanan klasikal di mana layanan ini membantu Anda untuk merencanakan karir Anda di masa depan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu pimpin ya. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya adapun tujuan yang kita akan capai pada layanan klasikal. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat menganalisis faktor yang membangun karir untuk mengenal bakat dan minat siswa di sekolah. Kemudian, peserta didik atau konseli dapat menilai kemampuan karir. Nah, yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menunjukkan perilaku yang dapat meningkatkan karir di sekolah. Jadi, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 6 orang. Jadi, Ibu harap kalian mengikuti layanan ini dengan sangat berpartisipasi aktif dan penuh dengan semangat. Bagaimana? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, saat layanan ini berlangsung, Ibu minta kepada kalian agar kita saling menghargai, di mana jika Ibu menjelaskan, kalian juga harus mendengarkan dengan baik. Begitupun dengan sebaliknya ya. Ataupun jika ada materi atau hal yang ingin kalian tanggapi serta materi yang kalian tidak pahami, kalian boleh bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, sepakat? Oke. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk mendengarkan materi ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, layanan klasikal ini berlangsung selama 40 menit ke depan. Jadi, bagaimana dengan 40 menit ke depan? Sepakat? Oke, sepakat ya. Nah, apakah Ibu boleh lanjut ke tahap selanjutnya? Oke, boleh ya? Nah, sesuai dengan tema yang Ibu angkat, yaitu membangun karir dengan mengenal bakat dan minat. Nah, ada yang tahu apa definisi atau apa arti dari bakat dan minat? Apa? Yang disukai. Kemampuan. Bidang ahli. Oke. Nah, baik ya, Ibu jelaskan. Jadi, bakat merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bakat dianugerahkan kepada setiap manusia, kepada individu, berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih berupa bibit atau bakat ini dapat berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Tuhan memberikan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minat. Sehubung dengan itu ada beberapa jenis bakat. Ada dua ya. Yang pertama, kemampuan bakat pada bidang khusus, misalnya bakat bermusik, bakat bernyanyi, bakat menggambar, bakat melukis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada bakat khusus
Nah, di mana bakat khusus ini dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus. Misalnya, bakat melihat ruang atau bakat melihat dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat secara bertingkat yang dimana membentuk bakat. Nah, adapun jenis-jenis bakat antara lain nih, eh, beberapa ahli cenderung membedakan bakat atas bakat umum dan bakat khusus. Bakat atau gifted diartikan sebagai bakat intelektual dan talent sebagai bakat-bakat khusus. Misalnya dalam seni musik atau seni rupa. Bakat-bakat tersebut baik yang masih berpotensi maupun yang sudah terwujud meliputi seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir secara kreatif dan produktif, kemampuan dalam salah satu bidang seni, kemampuan psikomotorik atau kinestetik, kemudian kemampuan psikoanalisa dan atau kemampuan bakat kepemimpinan. Nah, selanjutnya itu adalah materi tentang bakat. Kita pindah tentang minat. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk rasa suka kepada sesuatu. Selanjutnya tentang minat. Minat merupakan kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu, terhadap sebuah objek, terhadap apa yang ingin ia ketahui. Menurut Slameto menjelaskan bahwa ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu antara lain yang pertama nih, minat tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk dan dipelajari. Kemudian yang kedua, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lain. Yang ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Nah, yang keempat, minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Yang kelima, siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Nah, seseorang yang memiliki minat cenderung akan lebih perhatian terhadap subjek tersebut. Siswa akan memiliki perasaan senang ketika ia melakukan kegiatan yang diminatinya. Hal ini antara minat dengan perasaan senang terhadap hubungan timbal balik, adanya feedback. Sehingga akan terjadi hubungan jika siswa yang berperasaan senang, maka akan berminat. Begitu pula sebaliknya jika berperasaan tidak senang, maka ia cenderung tidak berminat. Nah, kita dapat menganalisis bakat dan karir. Di masa sekarang ini terdapat ribuan lapangan pekerjaan pada ratusan dunia usaha atau industri. Artinya apa? Artinya kini kita ada banyak kesempatan bagi siapa saja untuk meraih pekerjaan sesuai dengan bakat dan bidang yang diinginkan. Hanya saja dibutuhkan sekarang bagaimana cara kita mengenali bakat dan minat yang ada dalam diri kita. Sayangnya masih ada saja para profesional yang terjebak pada pekerjaan yang sepenuhnya mereka sukai, mereka tidak minati. Oleh karena itu, mulailah untuk mengenal bakat, minat, dan kekuatan yang dimiliki sehingga kita mampu memanfaatkan semua kelebihan diri dengan sebaik-baiknya. Belum ada kata terlambat untuk mengejar karir. Cita-cita dan impian yang kamu inginkan, mulailah dari sekarang untuk mengidentifikasi bakat dan karir yang diinginkan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kenali diri. Sebelum menentukan karir, kenali diri sendiri. Jujurlah apa yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang lain atau menurut orang tua kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita, itu baik, tetapi menurut kita itu tidak baik atau tidak diinginkan.
Saat mempersiapkan masa depan, berarti juga mampu mempersiapkan tujuan karir. Bila sejak awal memang mencita-citakan profesi tersebut, kembangkanlah keahlian dan bakat yang kamu miliki. Nah, yang kedua, ketahui apa yang kamu inginkan. Mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Hobi menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Tanyakan pada diri sendiri, apa saja sih yang membuat bosan atau membangkitkan semangat? Sebagai contohnya, apakah matematika yang membuat mengantuk, atau pelajaran olahraga yang kerap membuat kamu lupa waktu, atau kamu lebih suka nonton film atau olahraga? Apakah acara liburan di TV lebih menarik daripada siaran langsung sepak bola? Nah, terlepas dari itu semua, atau terlepas dari hal-hal yang membuat kamu menarik, bersikap jujurlah kepada diri sendiri dan mengakuinya. Buat daftar apa saja yang sangat kamu inginkan lakukan, atau hal-hal apa saja yang membuat kamu lupa mengetahui apa yang ingin atau apa yang menjadi pondasi terpenting dalam meraih pekerjaan impian. Nah, yang ketiga, harga nilai diri. Jangan lupa untuk telat menghargai nilai-nilai harga diri. Tetapkan apakah terkait dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, kemampuan untuk bekerja menjadi kaya, sedangkan yang tak termasuk nilai dari diri adalah mobil mewah, sekolah weekend atau perdamaian dunia atau fitness lah. Nah, yang keempat, temukan bakat. Bakat juga merupakan elemen terpenting dalam menentukan karir. Dengan bakat, kita bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang kita hasilkan. Pekerjaan yang penuh dengan semangat, hobi, dan bakat sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja secara lebih baik. Bakat tak harus terlihat dari hal-hal konkret semata, seperti bakat musik maupun olahraga, tapi juga bisa dilihat dari kefasihan atau kelancaran saat berkomunikasi, atau efektif bekerja sama dengan orang lain. Sama dengan banyak orang yang memang terlahir sebagai seorang pemimpin, memiliki kemampuan berorganisasi. Setiap ada juga yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Nah, hal-hal seperti itu juga dinamakan bakat. Kemudian yang terakhir, kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya, kita dapat menilai secara jujur kelemahan diri. Setelah itu, temukan bakat-bakat yang ada sehingga tidak hanya diri kita yang tahu punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari cara untuk menyelesaikan atau menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya kamu suka menonton acara olahraga dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mungkin karir sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga juga bisa. Nah, silahkan pertimbangkan itu semua. Kemudian yang terakhir, kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya, kita harus dapat menilai secara jujur kelemahan diri. Setelah itu, temukan bakat-bakat yang lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari tahu untuk menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya, kamu suka menonton acara olahraga, uh, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mungkin karir sebagai komentator olahraga ataupun penulis olahraga juga bisa dipertimbangkan. Nah, baik, itulah materi yang Ibu paparkan. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video dan Ibu minta kalian simak baik-baik ya. Setelah menonton video, kalian akan melakukan diskusi tentang apa saja yang kalian sudah pelajari dan menonton dari video tersebut. Silakan simpulkan ya. Kemudian salah satu dari teman kelompok kalian naik untuk memaparkan apa yang kalian pahami dari hasil diskusi kalian. Baik, semuanya silakan isi ya. Baik, semuanya silakan isi LKPD-nya dan kumpulkan ya. Alhamdulillah, setelah mengikuti layanan ini, Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan? Oh, seru ya. Tahu sekarang bedanya bakat dan minat. Oke, baik.
Nah, Ibu sangat berterima kasih karena sudah mau berpartisipasi aktif dan penuh antusias dalam layanan klasikal ini. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kali ini. See you next time. Ibu tutup layanan kali ini. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.